Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiadakan penghujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini perdebatan ya di Zoom ya, perdebatan antara Ustadz Zuma ya atau Zulkifli M. Abbas ya versus Edi Badai yang dia selalu mengaku bahwasanya dia lebih tahu ya, tidak ada pendeta manapun yang lebih tahu tentang isi Bible, isi kitabnya ini daripada dia ya, daripada Edi Badai ini, ketimbang Edi Badai itu sendiri. Itu pengakuan Edi Badai. Nah, kelucuan dari perdebatan ini ya, ketika Edi Badai ini berpusing-pusing ya dengan sombongnya Dipur tidak mau menggunakan perjanjian lama maupun menggunakan surat-surat Paulus. Namun ya dengan dengan kebodohannya pada akhirnya dia mengingkari apa yang dia sampaikan sendiri. Itu pada akhirnya dia ngutip-ngutip juga ke perjanjian lama kan itu ya. Nanti di perjanjian lama dikejar ke perjanjian lama, dia lari pula ke surat-surat Paulus kan begitu kan. Itulah Kristen ya, karena memang ajaran yang bukan datang dari para nabi ya susah untuk diartikan, susah juga untuk dimaknai begitu ya. Jadi karena memang ini berasal dari manusia begitu, bukan dari Tuhan. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Ngomong dulu ya, kopi campur masaku. Saya ngomong dulu ya. Saya ngomong dulu ya. Silakan. Saya bicara supaya praktis, nggak buang peluru banyak. Saya Edi Badai. Setelah perjalanan hidup saya dan saya belajar dengan banyak hal, akhirnya saya sampai pada titik mencintai alam semesta dan mencintai sesama. Walaupun itu berbeda cara berpikir, berbeda agama, berbeda kegilaan. Saya kan gila, Anda kan waras ya kan. Tapi intinya yang jelas supaya nggak buang peluru Anda, saya tidak bela apa-apa, saya tidak bela gereja, saya tidak bela Yesus, saya tidak bela Alkitab. Saya hanya berbagi apa yang saya nikmati, saya alami. Itu aja. Monggo Mas Zuma. Masih ada? Itu dulu. Oke. Baik. Saya ingin tahu. Ini kan Anda yang minta untuk ditanyai ya. Sesinya Anda ditanya. Iyalah. Karena saya nggak pengen nanya, makanya ya ditanyai toh. Baik. Ya. Saya. Benar, Ustaz Zuma. Ya, dengan Bang siapa, untuk Mas? mengingatkan di masa lalu, ingat bekicot pohon pisang. Iya, Ya, paham ya. saya, Gurunda. Ini bang siapa? Saya dengan Bang siapa? Zulkifli Saya Abbas. Zulkifli Abbas yang tadi saudara maki-maki di grup. Aduh, aku lupa. Aku minta maaf ya. Aku kalau di chat itu beda dengan di Zoom. Di chat itu. Iya Nggak memang. ngerti. Ya, Iya. karena balas. Ya, biasa pengecut memang biasanya kayak gitu. Oh iya, maaf. Gini. Ya, pengecut. Ya, Gini, pengecut, bro. minta maaf. Saya mulai ya. Keyakinan Anda mendudukkan sosok manusia yang kemudian nantinya diembel-embeli dengan konsep. Ada yang mengatakan oneness, ada yang mengatakan Tritunggal, ada yang mengatakan pokoknya banyak lah. Nah, saya ingin Anda menjelaskan oknum yang kemudian membuat banyak konsep di kalangan orang Kristen. Apa pernah mengajarkan kalau dirinya harus disebut atau mengajarkan kepada murid-muridnya dengan menyebut di antara murid dengan murid agar menyebut dirinya Tuhan kita? Contoh, seperti
seperti yang dilakukan oleh Paulus, ya, yang mengajarkan kepada non-Yahudi untuk menyebut Yesus itu sebagai Tuhan kita. Tuhan kita di sini dalam arti kata adalah sosok pencipta alam semesta yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, sekarang coba Anda jawab, apa Yesus pernah mengajarkan kepada muridnya untuk menyebut dengan sebutan kepada dirinya sebagai dengan dua kata Tuhan kita? Silakan. Oke. Saya itu sebenarnya lebih berfokus kepada bahwa Yesus itu adalah seorang utusan yang Anda tadi sebut bahwa dia berinkarnasi, bahwa dia adalah juru selamat. Saya fokusnya pada itu. Sudah. Ya, sama dengan Paulus, dia adalah juru selamat katanya. Yesus adalah juru selamat yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, sekarang inti daripada semua itu harus kembali kepada objek, sumber daripada pengajaran. Nah, menggali daripada sumber, maka kita akan bertitik tumpuh kepada kehadiran Yesus sebagai manusia di muka bumi. Ketika dalil demi dalil diperkuat dengan pernyataan seorang penulis yang mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan manusia itu adalah Yesus. Sekarang pertanyaan saya sederhana, adakah Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menyebut dirinya dengan sebutan Tuhan kita? Makanya saya bilang, saya fokusnya dia adalah juru selamat. Dia adalah Allah yang menjadi manusia dan dia juru selamat. Itu bagi Anda. Ya. Yang saya tanya Yesusnya. Itu bagi Anda. Itu saja. Oke. Yesusnya yang saya tanya. Oke. Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, itu pertama. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang kedua, dia mengatakan waktu perjamuan, inilah lambang darahku, darah penebusan dosa bagi semua orang. Yang saya tanya, pernahkah Yesus mengajarkan murid-muridnya menyebut dirinya dengan sebutan Tuhan kita? Contoh, saya ambil dalam kitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu harus diselamatkan. Lalu kemudian dalil di dalam kitab Roma ini diperkuat, ya, diperkuat di dalam Roma 4 ayat 24, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yang saya tanya, memang Yesus itu pernah mengajarkan untuk menyebut diri dengan sebutan Tuhan kita? Begini. Ini buat tidak hanya untuk umat Muslim aja, tapi untuk Buddha, Hindu dan sebagainya. Menyebut kata Tuhan itu di dalam bingkai masing-masing berbeda. Alkitab menyebut kata Tuhan, artinya dalam artian bukan Tuhan yang maha tinggi di sana, tetapi lebih fokus kepada karyanya di dalam penebusan, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi untuk mengerti Tuhan di dalam Alkitab itu tidak bisa dengan kacamata Quran ataupun Hindu ataupun Weda. Tapi yang dimaksud Tuhan adalah memang, kalau di Yohanes dikatakan firman, kalau di Filipi adalah Allah yang jadi manusia. Memang hanya itulah satu-satunya cara. Kalau manusia tidak diganti dengan Tuhan yang jadi manusia, maka tidak ada manusia bisa diselamatkan. Jadi konsep itu sudah otomatis. Kalau mengatakan secara kata-kata verbal itu enggak ada, tapi secara implisit kalau kita tahu, kalau dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat masuk kepada Bapa kecuali melalui aku, darahku adalah darah perjanjian yang dulu dilambangkan oleh pengorbanan, ya kan, darah-darah dari hukum Taurat, setiap tahun imam mempersembahkan korban. Nah, itulah Tuhan dalam konsep Alkitab. Jadi saudara belum menjawab pertanyaan saya. Saudara hanya menjabarkan tentang konsep iman Anda. Yang saya tanya, adakah Yesus mengajarkan untuk menyebut dirinya dengan sebutan Tuhan kita? Maka itu konsep Tuhan yang Anda maksud dengan Tuhan yang Alkitab maksud itu tidak sama. Nah, ketika di akhir, ketika muridnya ngomong tentang diperlihatkan telapak tangannya, si Thomas bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus tidak menolak. Kalau dia tidak, dia pasti menolak. Nah, maksudnya
konsepnya Tuhan di dalam kacamata Islam dan Kristen itu tidak sama dan itu tidak bisa dipaksakan. Saya tidak mengarah ke sana. Nanti kalau Anda butuh penjelasan tentang Tuhan dan Tuhan, saya boleh bantu untuk menjelaskan itu. Boleh. Saya hanya ingin mengetahui kejujuran Anda. Adakah Yesus menyebut dirinya Tuhan kita, sehingga orang Kristen saat sekarang melalui kitab terjemah dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan kita? Itu maksud saya. Adakah? Tidak ada. Oke, baik. Nah, sekarang kita kembali kepada konsep pemahaman orang Indonesia dengan kata Tuhan. Kalau menurut sejarah, kita boleh mengatakan bahwa sebelum tahun 1668 orang Indonesia itu belum mengenal kata Tuhan. Yang dikenal hanyalah Tuan, gitu ya. Dari kata Tuan menjadi Tuan, menjadi Tuan, dan akhirnya menjadi Tuhan. Nah, itu adalah perubahan makna kata. Sekarang rasa kata Tuhan yang dirasakan oleh orang Indonesia khususnya itu selalu ujung-ujungnya berujuk kepada esensi Sang Pencipta alam semesta. Benar enggak? Atau Anda ingin memanggil atasan Anda dengan sebutan Tuhan? Karena Tuhan itu menurut Anda identik dengan Tuhan. Misalnya saya nih, saya datang ke kantor Anda atau ke restoran Anda. Karena Anda panggil Tuhan, bisa nggak Anda memanggil saya di banyak orang dengan panggilan Tuhan? Tuhan Zulkifli, silakan masuk, boleh nggak? Berarti antara Islam dan Kristen sama. Ketika berbicara kata Tuhan, lepas kata Tuhan. Itu adalah identik dengan pemahaman kita kepada Sang Pencipta. Kembali kepada Roma 4 yang saya maksud tadi. Adakah Yesus pernah mengajarkan dirinya menyebut sesembahan kita atau Sang Pencipta kita atau Tuhan kita? Karena fakta di lapangan, orang-orang Kristen menyembah Yesus. Begini, Anda tanya saya atau tanya orang Kristen? Karena orang Kristen belum tentu sama dengan saya. Yang Anda tanya siapa? Yang saya tanya Anda. Kalau saya tidak menyembah Yesus. Saya tidak ada konsep menyembah. Alkitab yang saya pelajari tidak begitu. Berarti Anda tidak menganggap Yesus itu adalah inkarnasi daripada Tuhan? Oh, saya anggap inkarnasi. Saya anggap. Lalu kenapa Anda mengatakan Anda tidak menyembah Yesus? Nah, makanya begini, Anda akan menjadi Islam yang rugi kalau tidak tahu kekristenan yang sebenarnya. Anda boleh tanya paus, tanya pendeta enggak, tapi Anda tanya saya. Saya berikan Alkitab berbeda. Yesus adalah inkarnasi, tetapi dia adalah pengantara manusia dengan Bapa. Oke, jadi dia juru selamat. Roma 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, kalau Anda percaya bahwa Anda berdosa dan menerima dia, Anda diselamatkan seperti hari ini juga. Saya tidak ada konsep apapun selain dia adalah juru selamat. Perkara orang lain begitu itu, ya Anda tanya sama dia. Anda tanya sama saya kan? Oke, baik. Berarti Yesus bagi Anda adalah juru selamat. Ya. Ending daripada juru selamat itu merujuk kepada esensi Yesus atau oknum lain di luar daripada Yesus. Loh, juru selamat kan Yesus. Yesus semua itu loh. Nah, berarti Yesus itu adalah sembahan. Loh, juru selamat bukan sembahan loh. Ah, itu kan konsep Anda. Sembahan Anda siapa? Allah. Kan? Yesus siapa? Yesus inkarnasinya Allah. Itu namanya omnipresent. Omnipresent itu orang Islam, orang Hindu, orang Buddha nggak ngerti. Yang tahu hanya kita yang ngerti Tuhan sesungguhnya lewat Alkitab. Oke. Nah, Anda nggak ngerti omnipresent, nggak akan tahu. Oke. Anda mengatakan bahwa Anda tidak menyembah Yesus, tetapi menyembah Allah, dan Yesus itu adalah inkarnasi daripada Allah. Jadi yang benar adalah kalau misalnya berdoa nih, saya nggak berdoa nih karena Tuhan di dalam saya. Misalnya kita berdoa ya, masih pakai kekristenan agama ya, Bapa di dalam nama Yesus. Jadi mengapa harus di dalam nama Yesus? Mengapa berstadat begitu? Karena dialah karyanya Bapa sendiri yang menyelamatkan kita. Karena kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, nggak ada nabi-nabi, nggak ada Alkitab, nggak perlu Yesus turun, nggak perlu. Sudah kita hidup saja seperti manusia Adam. Oke. Nah, konsep dari sini kan berbeda. Oke. Jadi perkataan Yesus Tuhan kita itu salah? Tidak. Nah, siapa yang mengajarkan itu? Menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan kita. Jadi begini,
Mengapa tidak salah? Karena ketika dia adalah menyebut Tuhan, tetapi sebagai inkarnasi, yaitu disebut Tuhan. Bagaimana mungkin Anda menyebut dia sang pencipta kalau dia adalah ciptaan? Yang menyebut dia ciptaan hanya Anda. Loh, maaf, saya enggak. Loh, maaf, jadi yang lahir di rahim Maria itu bukan ciptaan? Nah, gini. Jadi, kalau saya lihat, jangan Anda lari kemana-mana. Oke, saya nggak lari pada pertanyaan. Saya nggak lari kemana-mana. Saya tidak butuh bumbu-bumbu. Anda mau ditanyai kan? Oke, saya. Yang dilahirkan oleh manusia itu pencipta atau ciptaan? Saya boleh jawab nggak? Kalau saya nggak boleh jawab, nggak tak jawab. Boleh jawab nggak? Dengarkan pertanyaan saya. Yang dilahirkan oleh ciptaan bernama Maria itu pencipta atau ciptaan? Jawab. Nah, ya saya boleh jawab nggak? Kalau saya dibatasi nggak boleh. Oke. Jadi Yesus benihnya adalah ilahi, tetapi keluar dari nenek Maria, dia menjadi manusia. Dengar ya, bedanya Islam dengan Kristen. Kalau Islam, roh itu ciptaan. Bedanya kalau kita, roh itu roh Allah sendiri. Bedanya tipis, bro. Saya ulang pertanyaannya. Yang dilahirkan oleh ciptaan, bukan ciptaan. Jadi yang dilahirkan oleh ciptaan bernama Yesus itu bukan ciptaan? Bukan, 1000%. Oke. Berarti ciptaan melahirkan penciptanya gitu? Itulah namanya inkarnasi, itulah namanya konsep mengosongkan diri. Berarti ciptaan melahirkan penciptanya? Itu dia, realitanya begitu. Kalau Anda nggak mau percaya, nggak masalah. Oke. Karena saya adalah manusia yang berakal, coba Anda ilustrasikan seperti apa ciptaan melahirkan penciptanya. Silakan. Mungkin ada analogi sederhana yang bisa saya pahami. Oke, sip. Ini yang saya tunggu, bro. Itu namanya Anda mau cerdas, mau denger. Anda selama ini kan nggak dengar Kristen yang hebat seperti saya. Gini, Allah adalah pencipta. Dimensi ini adalah dimensi ciptaannya. Adam jatuh dalam dosa. Karena dia adil, maka orang yang melanggar pasti mati. Entah itu nabi, entah itu apa, orang suci, paus, semua mati. Nah, satu-satunya cara untuk diselamatkan adalah menggantikan manusia Adam yang semuanya ini berdosa. Maka harus ada manusia yang tidak berdosa. Karena tidak bisa yang keturunan Adam berdosa ini, maka dia jadi manusia. Nah, apa yang tidak bisa dilakukan Allah? Nggak ada. Maka dia masuk dari benihnya ke rahim Maria, keluar dari nenek, dan jadilah manusia yang seperti Anda dan saya. Karena kalau dia bukan manusia, tidak apple to apple, tidak adil untuk menggantikan kita. Itu. Jadi Yesus posisinya di sini adalah pencipta. Bukan, dia pencipta yang jadi manusia. Anda bisa tangkap nggak? Jadi jangan seperti Yohanes. Kalau Yohanes, Yesus ini Allah pencipta, no. Berarti pencipta menjadi ciptaan. Bukan. Jadi pencipta, bukan, bahasanya gini, pencipta menjadi manusia. Nah, manusia ini ciptaan atau bukan? Manusia ciptaan. Oke, berarti pencipta menjadi ciptaan. Pencipta menjadi ciptaan, tapi dia bukan ciptaan. Nah, tambah jelas. Memang Kristen yang paling hebat Anda, dan ingat, yang hebat dengan gila itu beda tipis. Sekarang, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah pencipta yang diciptakan, kok pencipta yang diciptakan jangan melintir. Kalau sama saya jangan melintir, Bu. Ini dilihat umum. Coba Anda simpulkan, Yesus itu ciptaan atau pencipta? Ini, misalnya Anda botol ya. Saya ini orang sakti. Saya menjadi botol. Bukan berarti botol ini adalah botol, tetapi Allah yang menjadi botol. Beda. Menangkap nggak? Tapi kalau botolnya sendiri yang ngaku bahwa saya adalah botol, gimana? Botolnya ngaku bahwa saya adalah botol maksudnya? Kalau Yesus mengaku dirinya anak manusia, gimana? Loh, harus. Terus Anda mengatakan dia adalah Allah itu sendiri, gimana? Kan sudah ada di dalam kitabnya Bani Israil. Allah bukan manusia dan anak manusia. Yesus mengaku dirinya anak manusia. Gimana tuh? Begini, para nabi-nabi itu masih di bawah saya, masih di bawah orang perjanjian baru. Karena apa? Nabi-nabi itu bicara tentang bayangan. Realitanya adalah Kristus. Maka Kristus, loh, dengar dulu. Ini biar didengar semua. Anda ketawa nggak apa-apa. Wong kita kan melihat orang debater yang kompeten. Jadi orang Kristiani kalau melihat Alkitab itu lewat kacamata perjanjian baru. Nabi-nabi
Musa, semua itu berbicara tentang Kristus. Jadi adanya kitab, adanya Quran itu semua bicara tentang Kristus. Nah, kalau melihat mau yang real dari yang sudah jadi ini melihat ke sana, nabi-nabi belum tahu, masih bayangan saja. Jadi yang tahu Anda yang Kristen ini. Ya, Dengan modal apa Anda tahu? dengan modal realita. Dan Realita, bukan buku terjemah. buku terjemah loh, buku terjemah kan dari kejadian yang asli. Anda tahu dari mana kalau sesuai dengan kejadian asli dengan kejadian terjemah tahun 2021 sekarang? Begini, setiap orang pemercaya, Anda mau Islam, Hindu, Buddha, itu mempercayai kitabnya. Nah, ketika kita dialog, Anda mempermasalahkan kitabnya, kita dialog double lagi nanti. Oke? Tahu maksud Oke, siap. Saya sudah ngepur Anda. Aku tahu kalau pakai kitab Paulus pasti, oh ini pakai kitab Paulus. Saya pur Anda. Bahkan saya pur lewat perjanjian baru aja, kitab Injil aja saya pur 2. Perjanjian lama no, kitab Paulus no, kitab Injil aja. Nah, saya sudah menang 2 loh, ngepur Anda. Oke, kembali ke tema ya. Yesus tidak pernah menyebut dirinya dengan sebutan Tuhan kita. Anda kemudian muncul ya dengan paradigma berpikir Anda yang tanpa dalil. Anda itu siapa? Anda itu siapa? Edi Padai. Saya ngomong apa? Anda tadi mengakui Yesus tidak pernah mengajarkan untuk mengatakan kepada beliau Tuhan kita, betul? Mu'alaf Musa. Secara tertulis tidak, teras secara implisit ada. Di mana tuh? Ketika dia ngomong sama seseorang, dosamu sudah kau ampuni. Hari Sabat itu milikku. Berarti Tuhan kita di sini dalam arti kata Sang Pencipta. Secara tidak langsung, karena dia adalah belinya ilahi. Sudah. Loh, Anda ketawa nggak apa-apa. Wong kan ini live, makanya aku seneng. Aku seneng live itu. Saya tanya sama Anda. Saya tanya sama Anda, yang mengajarkan Anda mengatakan Tuhan kita itu siapa? Yesus tidak kan? Tidak kan? Yesus itu malah merahasiakan. Tahu dari mana Anda? Tahu dari mana kalau Yesus merahasiakan? Oh, aku malas buka Alkitab sih sebenarnya. Nanti kalau sebenarnya nggak ada, cuma di Alkitab. Anda percaya? Katanya rahasia, kok Anda bisa tahu? Karena setelah di kayu salib baru orang tahu kalau dia memang inkarnasi Allah. Inkarnasi kok memang apa jelas tegas. Di mana di tiang salib kemudian orang tahu bahwa dia inkarnasi Allah, di mana itu? Oh, prajurit satu, ya kan? Satu. Kenapa prajurit ini? Oh, loh, Anda jadi apologet nggak ngerti kisah itu? Coba, kenapa prajuritnya kan? Tak kira kok Anda pinter sebelah bodoh ya. Prajuritnya kan tidak mematahkan kakinya. Prajuritnya tidak menurunkan juga tentara dari orang Yesus dari tiang salib. Prajurit juga tidak memakamkan Yesus. Terus kenapa prajuritnya kenapa rupanya? Prajurit Romawinya kenapa? Anda ketika menyelidiki dan membaca kitab untuk didebatkan itu Anda nggak baca semua detail dong. Ya udah, sebut aja kenapa prajuritnya, nggak usah Anda menutupi dengan bualan seperti itu, nggak perlu. Oke. Kenapa prajuritnya? Ketika Yesus disalib, dia membuktikan kalau dia adalah inkarnasi Allah. Itu Anda katakan poin pertama dari prajuritnya. Apa yang Anda tahu dari prajurit? Maksudnya apa? Enggak, gini loh. Kalau Anda mau tahu, kan Anda belum tahu nih. Sebagai apologet bodoh nih, tapi tahu. Jadi ketika itu langit gelap. Terus terjadi gempa bumi. Dan prajurit itu benar, dia ini adalah anak Allah. Loh, tadi katanya inkarnasi Allah, kok jadi anak Allah? Yesus itu nabi, anak Allah, inkarnasi Allah. Saya sedang tidak dalam gereja. Saya lagi berdebat dengan Anda. Tadi Anda mengatakan untuk mengetahui Yesus itu inkarnasi Allah pada saat disalib, dan itu diketahui dari sisi muridnya. Apa yang Anda ingin jajakan di situ kemudian? Yang jelas dia kan sudah diceritakan dari nabi-nabi sebelumnya. Kok larinya ke nabi-nabi? Tadi katanya ke prajurit. Ini Anda itu kalau saya ngomong kok dibatasi. Aku tidak pernah batasi Anda loh. Karena Anda tidak menjawab pertanyaan saya, Edi. Gini, kalau mau menjawab Anda tadi mengatakan untuk mengetahui Yesus itu adalah inkarnasi Bapa, lihat pada saat prosesi penyaliban.
Pertama tentang muridnya. Nah, apa di situ? Sabar. Gini. Jadi ketika langit gelap dan terjadi gempa, Memang Ya, tenggelam ya kan? gitu kah? Itulah tanda-tanda bahwa ini tapi bukan nggak orang apa-apa. biasa. Terus Dan prajurit Roma itu pasti tahu siapa orang ini berbeda. Kalau Anda di situ, Anda akan merasakan. Karena Anda Apa itu? karena Anda kan lawan Kristen, jadi Anda cari negatifnya. Nggak apa-apa, itu biasa. Tapi kalau orang di situ akan takut siapa orang ini, yang itu. Belum lagi ketika 3 hari bangkit. Nah, aku sebenarnya senang lagi kalau wajah Anda kelihatan loh. Jadi ekspresi penonton tuh ngerti. Kau tahu saya pada saat disalib, orang-orang mengetahui, bukan orang-orang, prajurit mengetahui bahwa Yesus itu adalah inkarnasi daripada Bapa. Sementara yang mereka pegang, orang-orang Yahudi yang mereka pegang itu adalah Taurat. Di dalam pengajaran Torah tidak ada itu Elohim menjelma menjadi makhluk. Lah kok sekarang Anda mengatakan mereka sang prajurit ini mengetahui kalau itu adalah tentara Romawi. Tentara Romawi itu Tuhannya bukan Elohim. Enggak, Anda berarti yakin sudah memiliki semua Alkitab Perjanjian Lama? Sudah yakin? Yakin enggak? Enggak, kok larinya bertanya ke saya, katanya Anda yang ingin ditanyai. Kan Anda Sekarang Anda tidak bisa menunjukkan bukti bahwa Yesus itu adalah Bapa inkarnasi dari manusia melalui salib. Hanya mengatakan pada saat penyaliban gelap gulita. Saya mau jawab, Anda ngomong. Saya jawab nggak boleh. Tak jawab boleh nggak? Nah, kalau Anda tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan, pasti saya potong. Artinya saya buang-buang waktu saya percuma berarti kalau saya mendengarkan bualan Anda. Oke, tak jawab ya. Anggap aja saya pembual. Anda tidak usah takut dengan saya. Tak terangkan jangan takut pula samamu. Saya takut apanya? Kalau anda tidak takut, apa yang saya takutkan dari Anda? Kalau pesnya mungkin, tapi kalau ilmunya, maaf. Nah, buktikan kalau Anda tidak takut, jangan potong saya, oke? Nah, itu namanya sport. Ini Anda mau ditanyai, terus Anda mau dibiarkan aja gitu? Kamu kan nantang saya tuh, ya kan? Kamu adalah ahli perjanjian baru katanya. Orang-orang kamu adalah manusia ilahi, kamu adalah manusia Allah katanya. Nah sekarang buktikan, kok jawabnya belepotan kayak begitu? Loh, saya jawab nih, saya mau jawab, boleh nggak? Kasih waktu ya 5 menit ya, boleh nggak? 5 menit, lama kali. 1 menit. 1 menit. Oke. Anda tadi bilang di perjanjian lama nggak ada ya kan? Makanya saya tanya, Anda sudah pelajari semua? Pasti belum. Kalau orang bodoh itu gitu. Nah, buka Kejadian 3 ayat 15. Memang sering tenggelam gitu kan? Buka. Tapi enggak apa-apa. Tunjukkan rupanya. Kenapa ya, buka aja. Itu namanya proto evangelism. Silakan. Valen tanya sama aku, tak jawab. Itu loh. Silakan Anda jelaskan Kejadian 3 rupanya. Ya pasti tak jelaskan lah, pastilah. Silakan. Pasti. Apa yang Anda ingin jelaskan? Nggak ada hubungannya ular dengan apa itu, nggak ada hubungannya itu. Berarti saya nggak boleh jelaskan nih, nggak boleh jelaskan, ya udah. Jelasin Kejadian 3 tadi ayat berapa tadi, ayat 15 apa ayat berapa gitu? Oke. Kebanyakan. Saya kan cuma jelaskan aja. Anda mau nyangkal boleh. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu, aku nggak bisa baca, dan keturunannya meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kepalanya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bahasamu, itu jadi panitia penebusan manusia. Dengan iblis itu akan diremukkan lewat keturunan perempuan. Itu Kristus. Berarti Yesus itu keturunan ya? Ya. Nah tadi kamu katakan Yesus itu keturunan. Lalu kalau keturunan, dia keturunan dari Adam, dari Musa, dari Daud, dari Salomo, dan seterusnya gitu. Jadi yang dimaksud keturunan, benihnya adalah ilahi. Dia pinjem rahim Maria, maka disebutlah karena dia anak manusia. Oh, jadi Tuhan punya benih. Oh, punya. Oh. Anda, iya, itu Tuhanmu yang nyiptain alam semesta ini demi menyelamatkan kamu. Muhammad dan semuanya itu harus jadi manusia. Kata siapa tuh? Oh, kata Tuhan. Mana dalilnya dikatakan? Filipi 3. Itu surat siapa? Filipi 2 ayat. Iya, suratnya siapa itu Filipi? Surat Paulus. Oh, ada nggak suratnya Yesus yang menerangkan bahwa Tuhan punya benih? Oh, kalau itu Yohanes.
Kalau itu Yohanes. mana? Yohanes Nanti mana? ditolak lagi. Yohanes 1 Ya, ayat 1 dong. saya Yohanes berapa? 1 ayat 1 sampai 14 baca. Nah, enggak, saya berbicara mengenai benih, bukan berbicara Ya. mengenai logos. Oke. Mana? Ya udah. Anda kan pengen kata-kata yang tepat. Atau kata-kata yang Oh enggak, kata ya. Pokoknya Yesus mengatakan Tuhan punya benih mana Oke. gitu. Kalau Yesus punya benih nggak ada kata-katanya. Gimana? Kurang puas? Loh, enggak. Model Anda kan model mau tanya kata yang asli. Sekarang saya mau tanya kata-kata Allah. Bang Edi, Anda itu umat terjemahan. Jadi apapun yang keluar dari mulutmu itu diragukan karena kitabmu cuma terjemahan. Jadi nggak bisa dipercaya seutuhnya. Makanya kamu ditanyai. Kan lagian kamu datang ke sini untuk ditanya. Katanya Tuhan itu punya benih. Siapa yang ngajarin? Paulus. Ada nggak ajaran Yesus? Makanya begini. Aku tahu model Anda. Model Anda itu seorang pemercaya. Pedomannya aja Anda serang dulu. Jadi sebenarnya Anda kesini bawa golok gini. Lo kalau ngomong pakai pribon, jangan pakai Alkitab. Itu kamu sudah gitu, aku tahu. Tapi ya nggak apa-apa lah, biar Anda puas. Anda kan sama aja bawa golok. Edi, lo kalau ngomong jangan pakai kitab. Kitab itu tuh kitab bohong. Itu namanya Anda tidak fair dalam dialog. Itu sudah dis Anda. Model Anda seperti ini nih. Baik. Ini. Ya, jadi Anda sudah setuju ya bahwa Yesus itu adalah keturunan manusia, ya? Keturunan manusia itu adalah sebenarnya aslinya itu bukan, karena hanya dia melewati rahim Maria dan lahir di bangsa Israel. Dia punya RT dan Oh, RW. ini dalil yang kamu tunjukkan di Kejadian 3 ini maksudnya apa ini? Maksudnya Keturunan perempuan ini maksudnya apa? maksudnya itulah proto evangelism. Itu adalah kepanitiaan Bapa menyelamatkan semua manusia di dunia. Itu dia. Oh. Jadi Valen semua tak jawab itu. Semua orang Yudais, makanya banyak orang Kristen ini nggak bisa berdebat karena tidak tepat. Kalau saya ini loh, ini. Jadi Injil itu Itu asumsi atau ada dalil penguatnya? oh nggak perlu ada dalil penguat. Semua Alkitab itu semua berkesinambungan. Berarti asumsi. Oh tidak. Dalilnya mana? Dalilnya yaitu Kejadian 3 ayat 15. Kalau Kejadian 3 ayat 15 itu kan jelas. Perempuan itu punya keturunan. Dan keturunannya ini diremukkan. Nah, lalu kemudian datang Edi Badai mengatakan bahwa keturunan perempuan itulah nanti yang kemudian meremukkan tulangnya, kepalanya si ular ini, tumitnya si ular ini. Berarti kalau Anda mengatakan keturunan perempuan, berarti kan keturunan Hawa, benar nggak? Nah, keturunan yang dikatakan oleh kaum di luar Alkitab itu pasti tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Alkitab. Pasti. Apalagi Anda tidak suka Anda melawan ini Kejadian 3 ayat 15. Kitabnya siapa sebenarnya ini? Kitabnya Yudaism atau kitabnya Kristen? Kitab nggak penting bagi saya. Mau kitab Yudaism mau kitab Islam nggak penting. Itu jari. Itu cuma jari, Bang. Nggak jari. Anda itu modelnya agama. Agama itu penting kitabnya. Siapa ini? Kalau kita yang penting bukan jarinya tapi rembulannya. Jari menunjuk rembulan. Jari ini bahkan dikatakan itu asumsi atau apa itu? Asli. Asumsi atau bualan tuh? Anda selalu bertanya begini. Iya dong, ini kita sedang berbicara mengenai agama. Oke, gini, supaya Anda tidak kebanyakan peluru. Aku mau bilang, Edi Badai semua yang ada di mulutnya Alkitab asli, bukan asumsi. Supaya pelurumu nggak kebanyakan keluar. Supaya mulutmu nggak banyak keluar. Oke? Jadi simpel-simpel aja. Jadi yang keluar dari mulutmu itu Alkitab? Iya, betul. Segitu rendahnya kitabmu? Ya nggak apa-apa. Orang itu ngomong sebegitu rendahnya, sebegitu tainya, sebegitu memeknya, no problem. Kan Anda kan memang menentang Alkitab. Oh iya. Tapi saya nggak akan mengatakan bahwa Oke, jadi begini, Bro Edi, malam ini Anda sudah menunjukkan 1 poin, 2 poin, 3 poin. Poin pertama, Yesus tidak pernah mengajarkan menyebut dirinya Tuhan kita. Kedua, Anda telah menunjukkan bahwa Yesus itu adalah keturunan Hawa, keturunan manusia. Ketiga, kedua, Anda mengakui bahwa jangan melintir, bro, jangan melintir. Saya tidak ngomong keturunan Hawa loh ya. Jadi ini ayat 15 ini siapa yang keturunannya siapa di sini? Keturunannya Tuhan atau keturunannya Hawa? Nah, begini, jadi Anda kan minta keterangan. Sekarang saya mau tanya, saya boleh tahu sekali-kali tanya, tapi katanya ada hubungannya dengan pertanyaan Anda.
kalau ya Isa yang lahir di surat Maryam itu, kalau di Islam itu mengatakan keturunannya siapa dia? Keturunannya Maryam, Mbak. Namanya saja anak Maria. Ya boleh, ya itu dia. Terus Boleh. Nah gitu, sama toh? Ya begitu. berarti yang dimaksud di Kejadian 3 ayat 15 ini Maria. Keturunan Maria kan? Ya, yang dimaksud dari ayat Kejadian 3 ayat 15 ini dari keturunanmu. Jadi maksudnya keturunan Maria atau keturunan Hawa yang ditunjuk di sini? Hawa atau Maria yang ditunjuk di sini? Begini, bahasa di dalam Alkitab itu tidak selalu letter. Keturunanmu bukan berarti mu yang ditunjuk di situ, tetapi bisa ke sana. Nah, itulah namanya Anda belajar profetik. Kalau di Kristen ada namanya profetik. Buatan. Berarti ada namanya tipu-tipuan gitu ya. Nah, itu Anda melintir. Oh ini Anda justru yang melintir, karena yang ditunjuk di sini adalah Hawa, istrinya si Adam. Kok larinya ke Maria? Jauh banget. Ini Anda kan bertanya kitab saya, bener nggak? Ini bukan kitab Anda ini. Kalau Kejadian ini kitabnya Yudaism ini. Oke. Tetapi Alkitab yang saya pegang, entah kitab Yudaism entah apa, kita memandangnya dengan secara kita. Oke. Oh iya, klaim boleh aja lah, itu sesuatu ya, saja. aku ikuti bahasamu lah biar kamu menang ya kan. Jadi kalau kita memandang begini, Anda mau tidak percaya dengan apa yang kita terangkan, monggo, itu hak Anda. Tapi saya sudah terangkan bahwa yang namanya keturunan bukan berarti terus keturunan ini langsung enggak. Saya ngerti kalau yang bicara keturunan. Ini kita berbicara mengenai dalil. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini di sini Hawa atau Maria? Anda kayak anak kecil. Asik. Oh iya, yang ditunjuk di situ Hawa atau Maria? Ini saya simpulkan tembakan Anda ya. Anda mau ngomong bahwa Yesus itu bukan yang dimaksud di Kejadian 3 ayat 15 begitu? Bukan, itu orangnya tersesat. Bukan. Anda boleh saja mengatakan Yesus, tapi saya minta Anda jujur, yang ditunjuk di sini Hawa atau Maria? Maria. Oh. Dan yang dimaksud adalah itu tentang gini. Anda kan jadi istrinya Adam itu Maria. Dengar dulu, orang Quran itu kan nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Kalau Tuhan mengatakan keturunan, jadi istrinya Adam itu Maria bukan Hawa. Begini, tak terangkan ya cara Alkitab ya. Anda kan di luar kitab tuh. Jadi kalau Anda, saya tidak perlu asumsi Anda, saya mau dalil, saya data, saya bicara data. Anda itu susah boleh bicara nggak? Jadi gini, saya butuh data, bukan asumsi gereja, ngerti nggak? Iya, saya tidak tahu. Istri Adam itu siapa, Maria atau Hawa? Tak dengerin dulu. Coba. Anda ingin membumbuhi ketidakberdayaan Anda kan? Nah, sini saya terangkan. Gini. Sini saya terangkan. Ya, sini saya terangkan. Dan begitu Anda selalu menjawab. Saya boleh jawab. Penonton, kamu dilihat penonton tuh malu. Masa mau jawab nggak boleh? Saya tanya, istri Nabi Adam itu yang makan buah ilmu pengetahuan itu Maria atau Hawa? Istri Nabi Adam, kalau Anda tanya istri Nabi Adam, Hawa. Terus? Nah, yang makan buah ilmu pengetahuan siapa? Ya Adam dan Hawa toh. Nah, oke. Yang dikutuk kemudian dan dikatakan oleh Allah bahwa antara mereka berdua akan ada permusuhan, itu Maria atau Hawa? Semua keturunan manusia termasuk Anda, nabi-nabi. Berarti Yesus Anda akui keturunan manusia kan? Yesus jadi manusia tapi bukan keturunan manusia. Kalau Yesus bukan keturunan manusia, berarti perempuan ini Tuhan. Gimana? Begini, Anda itu mau saya terangkan tapi nggak mau. Silahkan Anda terangkan, ya udah silakan. Oh, saya terangkan. Anda tetap memakai kacamata Quran, kacamata Arab. Loh, kacamata Quran? Ini kita masih menggunakan kitab Kejadian 3 ayat 15. Anda yang ngais ke sana tadi. Gini, kalau kacamatamu kamu lepas, kamu tidak akan bilang bahwa keturunan wanita ini adalah Hawa. Karena kacamata. Jadi keturunan perempuan ini Tuhan atau manusia? Keturunan manusia. Perempuan yang ada di Kejadian 3 ayat 15 ini
Tuhan atau manusia? Manusia. Berarti Yesus keturunan Bahasa Alkitab, ya. Keturunan itu mau menunjukkan bahwa dia manusia. Nangkep nggak? Anda nih orang yang tadi suruh pasang tiang di sampingmu, bro, terlalu kuat kamu megang. Saya nggak menyesal, karena publik tahu Anda itu bodoh, ya kan? Nah, jadi keturunan perempuan ini Tuhan atau manusia? Manusia. Oke, Yesus itu Tuhan atau manusia? Tuhan yang jadi manusia. Oke. Loh, Anda ketawa. Mualaf Musa Channel. Ya, aku senang. Biar publik mendengar. Jadi saya Jadi keturunan perempuan ini adalah Tuhan menjadi manusia. betul, ada yang mengatakan loh. Haleluya. Iya. Luar biasa. Saya ini jago. Suruh main-mainan sama kayak model kamu, aku jago. Betul. 20 kamu tuh aku biasa menghadapi. Aku ketawa. Salut. Jadi kamu mau mikir gimana? Mau pakai kacamata apa? Aku dengan ini. Kamu pakai kacamata. Jadi keturunan Hawa itu adalah keturunan Tuhan juga rupanya ya. Nah, itu bahasamu yang kalau kamu mau menang ya gitu. Loh. Jadi salah ayat ini. Gini loh. Jadi salah ayat ini dengan mengatakan keturunanmu. Begini, saya ahlinya Anda tidak tahu. Anda saya terangkan malah seperti lebih tahu. Yang menjadi manusia kelak itu keturunan manusia atau keturunan Tuhan? Makanya kamu tak terangkan, kamu lemot. Iya, cobalah kamu terangkan. Nah, gini, misalnya keturunannya manusia atau keturunannya Tuhan yang akan meremukkan. Ayo, kepada ini saya kasih ilustrasi biar gampang ya, karena otakmu kan lamban. Zulkifli punya babi. Babi ini nggak selamat nih. Supaya mau menyelamatkan babi, karena Zulkifli, babi ini nggak ngerti bahasanya Zulkifli. Zulkifli jadi babi. Nah, babi ini ya kan bukan keturunan Tuhanmu. Jadi Tuhanmu kalau mau menyelamatkan monyet, dia kudu jadi monyet. Betul. Tuhanmu ketika ingin menyelamatkan anjing, kudu jadi anjing. Jangan berulang. Betul. Jadi kalau dia ingin menyelamatkan setan, kudu jadi setan. Betul. Tai hanya dari tai. Betul. Mau menyelamatkan kontol, jadi kontol. Untungnya, pentasan nggak ada yang bisa kalahkan Anda berdebat ya. Hebat Anda rupanya. Untungnya Tuhan tuh mau menyelamatkan manusia, maka jadi manusia. Itu dia. Dia nggak menyelamatkan monyet nggak perlu diselamatkan. Berarti dia tidak maha kasih dong. Dia kan makhluknya juga, ciptaannya juga. Ya itu urusannya. Urusan bukan Tuhan urusannya. Ya iya, terserah. Kalau kamu mau ngomongin dia, terserah. Ya iya, boleh kamu ngomongin Tuhan mau goblok, monggo. Itu urusan kamu dengan dia. Iya. Iya, saya senang karena lawan saya diskusi kali ini juga bisa tertawa, enggak seperti yang kemarin pegang kali. Saya itu kalau ngomong sama orang model agama, Tuhan masih di luar tuh kecil. Karena Anda masih ngomongin Tuhan yang di luar, Yesus yang di luar. Orang Kristen juga ngomongin Yesus yang di teori. Kalau saya sudah tidak level itu, maka aku santai, jadi aku nggak bela apa-apa. Tapi kalau di grup WA maki-maki. Yo, maki-maki ngimbangi, bro, ngimbangi. Hatiku ketawa. Mosok Anda jadi penjahat. Oh, jadi sekarang Anda ketawa tapi hati Anda menangis gitu, ngimbangi gitu. Oh, kalau menangis itu manusia. Muhammad, Anda, Zulkifli, Umi Dini itu manusia, kalau saya bukan manusia, oke? Anda di bawah saya jadi. Anda bukan manusia. Habis berapa tab? Berarti orang ini. Anda bukan manusia. Pantas. Bukan. Oh, bukan. Jadi Anda apa? Siap orang Kristen bukan manusia baru, manusia ilahi. Itu manusia ilahi. Hiburan malam. Manusia ilahi. Orang gila itu. Oke, mantap Pak Edi. Lanjut. Namanya Selen. Semuanya ada di Alkitab. Jadi apa yang saya ucapkan ada di Jadi ketika dikatakan di dalam Kejadian 17 ayat 14 orang yang tidak bersunat diperintahkan dibunuh, ternyata sekarang orang yang tidak bersunat itu manusia ilahi gitu. Ya.
Karena perjanjian lama dan sunat itu adalah perlambang datangnya Kristus. Nah, banyak orang Kristiani juga ngerti, termasuk Anda. Gitu ya. Taurat, hukum sunat itu bayangan datangnya Kristus. Seperti Anda mau nikah, itu janur-janurnya. Kalau Anda sudah nikah, masuk mencumbui janurnya. Gitu. Baru tahu kan? Sama aku tak ingatkan semua. Iya. Jadi jangan lihat sayanya, lihat kebenarannya. Kalau saya itu memang saya tidak ketawa. Jadi Kristen itu manusia ilahi. Ya, Ilahi itu apa? ilahi itu ya ilahi, bukan ilahi ya ilahi. Ya apa itu ilahi? Ilahi itu manusia ya, yang menciptakan manusia itu ilahi. Aduh, berarti Anda yang menciptakan manusia? Bukan, maksudnya bukan begitu. Oh, coba Anda terangin. Nah, makanya Manusia ilahi maksudnya apa tuh? Ilahi itu apa? Tadi katanya ilahi itu adalah pencipta manusia. Ya, Dan sekarang Anda adalah manusia pencipta manusia, gitu? Oke, tak. Bukan begitu konsepnya. Kalau konsep begitu Anda omongkan, Anda lintir namanya. Ya udah, tadi kan Anda bilang ilahi itu adalah pencipta manusia dan Anda adalah manusia ilahi. Berarti Anda adalah manusia pencipta manusia, kan gitu? Itu kan cara menyimpulkan Anda. Coba Anda terangin. Ilahi itu apa? Oke, Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, Alkitab mengatakan dia adalah serupa dan segambar dengan Allah. Itu manusia ilahi. Tetapi kemuliaan itu telah hilang ketika dia jatuh dosa, dan semua manusia keturunannya, termasuk Anda dan saya, dengan beramal, dengan tidur di gereja, di masjid, tidak akan bisa menyelamatkan, kecuali Tuhan yang memberikan anugerah. Dan melalui hukum Taurat itu, sunat itu perjanjian datangnya Kristus. Nah, setelah Kristus datang, maka kita dikembalikan seperti Adam yang semula. Itulah manusia ilahi yang belum jatuh dalam dosa. Begitu maksudnya, jangan dipelintar-pelintir. Oh gitu. Jadi Anda, ketika Anda disebut dengan sebutan manusia ilahi, kedudukan Anda itu sama seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, gitu. Betul. Secara de facto, secara de jure, setiap orang Kristiani makanya disebut orang kudus. Orang kudus itu bukan jadi kalau sekarang Anda minum alkohol, Anda berzina, Anda apa, itu masih tetap manusia ilahi. Betul. Makanya dengar dulu, secara de jure kita adalah manusia ilahi, walaupun secara de facto orang Kristen itu masih dibaharui. Ada yang masuk brengsek, ada yang tidak baik. Nah, sekarang tetap aja manusia ilahi. Oh, tetap. Oh, iya. Meskipun dia mabuk-mabukan. Iyalah. Betul. Baru tahu ya. Saya debat dengan Alex itu komplit tak jawab tentang keselamatan komplit. Pantas aja orang Kristen itu betah dengan agamanya ya. Ternyata meski mereka itu minum-minuman, boleh merampok, tetap aja dia tetap aja sebagai manusia ilahi. Bukan, saya koreksi dulu, Kristen itu bukan agama. Yang agama di dunia ini hanya yang saya tanya. Nah, kita ngomong dengan agamanya. Dengan agamanya salah. Jadi harus benar dulu kalau dengan saya kalau ngomong, oke? Jangan ngawur terus ngomong. Yang memisahkan antara kita itu kan adanya agama. Bukan. Islam dengan Kristen itu enggak apple to apple, karena Islam agama, Kristen bukan. Nah, Anda baru tahu toh? Nah, tak beritahu. Sebenarnya kita tuh nggak imbang. Kristen itu apa? Kristen adalah wujud cinta kasih Tuhan kepada dunia, hubungan manusia dengan Tuhan, itu Kristen, bukan agama. Kalau agama itu ada tata caranya, ada kitabnya, harus tidak boleh dipokong, itu Anda. Tapi Yesus ketika datang ada nggak tata caranya ketika dia sebagai manusia berhubungan dengan Tuhan? Oh, ada nggak? Karena dia lahir di dalam bangsa Yahudi. Berarti ada. Oh, Yesus ada. Oh, berarti antara Yesus dengan Anda beda dong? Beda. Oh, iya. Jadi kita itu tidak yang identik dengan tata cara ibadahnya Yesus itu Islam atau Kristen? Kan Kristen nggak ada tata ibadahnya. Kalau Islam ada. Yang mana yang sama dengan Yesus? Oh, itu Yesus tidak ngajari tata cara meniru, tidak ada. Dia menyelamatkan. Maksud saya kan Yesus itu Anda katakan punya tata cara, Kristen tidak punya tata cara. Nah, Islam punya tata cara. Berarti Islam lebih identik dengan ajaran Yesus dong. Iya, jadi dengan ajarannya, tapi nggak diselamatkan. Nggak apa-apa, identik nggak apa-apa. Berarti yang identik dengan Yesus itu Islam, tapi tidak diselamatkan. Ya. Kenapa tidak diselamatkan? Karena tidak percaya bahwa Yesus juru selamat. Loh, tapi kalau Kristen itu percaya Yesus itu juru selamat, pasti
Kristen akan mengikuti tata cara kehidupan keberagamaan Yesus. Begini, keselamatan di Kristen itu bukan karena mengikuti tata cara, bukan karena perbuatan, tapi anugerah. Nah, Anda harus tahu. Tidak, Gitu. Oh iya. Jadi buat apa Yesus mengajarkan supaya manusia itu taat kepada Tuhan? Taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan itu, makanya Anda kan belum tahu. Taat kepada Tuhan itu adalah Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu memiliki hidup. Jadi orang itu tidak perlu taat sama Tuhan, tetapi mengganti hidup. Mengganti hidup. Oh, nggak perlu taat kepada Tuhan. Nggak perlu. Tapi dengar dulu jangan dipelintir. Dengar dulu. Anda itu mau motong terus gini. Tak terangkan ya. Jadi gini. Hukumnya satu kasih, tetapi kita tuh nggak perlu taat hanya mematikan manusia lama dan menghidupkan Roh Kristus di dalam diri kita. Kalau Roh Kristus yang hidup itu pasti baik. Kayak mana itu ceritanya Roh Kristus hidup? Modelnya kayak mana tuh? Contohnya gitu. Ada nggak bukti atau apa gitu? Roh Kristus hidup itu kayak mana? Maksudnya tinggalkan semua perintah Tuhan gitu? Bukan. Makanya hal ini harus didengar semua. Aku pengen seluruh dunia dengar. Jadi gini. Manusia Adam itu sebaik-baiknya Anda, mau Anda baik, mau Anda jadi dermawan, mau tidur di gereja, itu ketika Anda lakukan dengan manusia lamamu, tidak ada nilainya. Karena yang kamu lakukan dengan pesuke itu cara hidup lama, dengan manusia yang lama. Tetapi kekristenan itu adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Anda ketika percaya Kristus, ada Roh Kristus dalam rohmu, yang dia hidupkan. Makanya saya kok punya sikap disakiti, ketawa-ketawa. Karena ada Yesus di dalam diri Anda gitu. Itu dia, ada sifat baru yang saya nggak tahu. Berarti Anda dan Yesus satu. Rohnya, spiritnya ada satu. Kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, apanya yang ada pada Yesus? Rohnya. Sering tenggelam gitu kan? Yang ada pada Yesus. Ya kayak kita ini. Kalau aku ngomong Tuhan dalam saya, seperti saya ngomong ini. Oh, berarti Anda juga Tuhan dong? Ya, Adam yang pertama. Jadi kita tidak lepas dari Adam yang belum jatuh dalam dosa. Jadi prototipenya itu Adam yang belum jatuh dalam dosa. Adam jatuh dalam dosa dengan keturunannya. Ini kan sudah maut nih. Nah, Kristus ada untuk barang siapa. Ini keturunan ini tetap. Jadi sejatinya Adam itu sebelum jatuh ke dalam dosa dia adalah Tuhan juga ya? Bukan manusia Tuhan. Nah, Anda jangan pinter. Oh, dia manusia. Tuhan. Ya. Artinya manusia 100%, Tuhan 100% gitu. Oh, bukan begitu. Saya nggak pernah Terus ngomong apa gitu. Ya itu manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, kita sekarang ini segambar dan serupa dengan Tuhan atau tidak? Oh tidak, kita ini sudah rusak. Apa alasannya? Alasannya, iya, dalam cetakan Anda rusak. Maksudnya? Kamu kan hasil dari lahirnya, kamu dari nenekmu, dari mamahmu. Itu dari keturunan Adam yang rusak. Cetakanmu aja rusak. Gitu. Jadi sejatinya harusnya kita itu jangan dari keturunan Adam ya gitu. Itu dia. Cuma kan nggak bisa. Makanya diselamatkan dengan darah Kristus. Dan kita itu yang Anda mau jual, darah Kristus. Bukan mau jual, bukan saya jual. Tuhanmu yang jual. Tuhanmu bukan. Jangan selalu ngomong Edi. Tuhan yang jual ke kamu, tapi kamu tolak. Oh, gitu. Nggak apa-apa. Ya. Jadi kenapa Tuhan itu tidak langsung bunuh diri aja pada saat Adam sebelum punya keturunan? Saya nggak tahu, tanya dia. Itu urusan dia dengan kamu, dengan manusia. Jadi kasihan dong orang yang hidup sebelum datang Yesus. Nah, itu pertanyaan banyak ustadz, saya jawab. Tuhan itu di luar ruang dan waktu. Ketika Adam dan Hawa mempersembahkan korban binatang, hukum Taurat, Ibrahim termasuk mempersembahkan darah, itulah lambang Kristus. Maka orang yang melakukan itu sudah menerima anugerah Kristus di mata Allah yang di luar ruang dan waktu. Oh gitu. Oh iya, makanya kalau sama saya tak jawab semua. Ya. Nah sekarang ketika ketika saudara mengajarkan darah Yesus itu adalah penebus dosa, itu kan? Ya kan? Ada tidak Yesus pernah mengajarkan seperti itu? Ada. Mau tahu? Ya. Oke, sebentar tak lihat ayatnya. Memang sering tenggelam gitu kak? Aku buka 1-2 ayat aja. Silakan. Oke. Oh iya kak?
bahwa darahnya untuk menebus dosa waris. Iya, betul. Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Saya nggak usah terangkan ya. Ayat 28. Coba Anda terangkan. Ya wis, baca dulu, nanti dikira bohong. Ayat 36, ayat 38. Coba moderator ada nggak? Ya, oke, sudah. Baca. Ayat 26, ayat 28. 28. Oke, baca bro, baca. Mau biar Sebab tahu inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, itu dia. Oh, Itu darah Yesus apa anggur? Coba dicek sampai ke bawah. iya. Gini. Tunggu. Bagus, makanya saya ini kan ibaratnya guru, bisa nerangkan tuh yang simple. Nah, Anda sudah bertanya tuh bagus. Darah di sini maksudnya darah atau anggur? Begini, kisahnya. Jadi sebelum Yesus datang, itu Allah sudah merencanakan melalui Ibrahim, melalui hukum Taurat bahwa orang Israel itu tiap tahun ada imam yang mempersembahkan darah. Ya. Darah untuk pengampunan dosa mereka loh. Kalau Anda katanya percaya Taurat pasti harus tahu itu. Nah, itu adalah lambang Kristus. Nah, itu Kristus. Dari mana Anda bisa tahu itu ada lambang Kristus? Dari kitabnya Yahudi atau dari kitabnya Kristen? Sebenarnya begini, kalau mau tahu dari mana itu nggak penting. Anda penting. Oh enggak. Anda mengatakan itu adalah ketika Anda bercerita tentang darah di perjanjian lama, Anda mengatakan itu adalah nubuatan untuk darah Kristus. Itu Anda tahu dari kitabnya Bani Israel atau kitabnya Kristen? Begini, aku beritahu ini kan tidak nyambung dari pertanyaan saya, kawan. Dari kitabnya Yudaism atau dari kitabnya Kristen? Iya, saya tuh tahu arahmu, maka saya harus menjawab begini. Boleh enggak? Oh enggak boleh? Ya udah, kamu menang. Oke, ya. Saya dulu tahu Muhammad itu bukan dari kiai, tapi dari saudara saya. Penting nggak tahu dari siapa? Nggak penting. Yang penting sosoknya itu loh. Nah, Anda mau pancing begitu nggak perlu. Anda kan mengatakan nubuatan, berarti bercerita tentang kitabnya orang. Sekarang saya tanya, ketika Anda mengatakan itu adalah penggenapan darahnya Yesus, Anda tahu dari mana? Begini bro, begini. Itu kan begini sekali, begini loh. Anda nggak boleh. Teori, saya butuh data gitu loh. Gini, kekristenan itu nggak perlu dari siapa. Yang berarti asumsi aja dong. Berarti Kristen itu asumsi dong. Jadi ketika saya tahu Muhammad dari saudara saya, asumsi dong, bukan dari kiai. Nggak bisa. Ini data ini, kita butuh data. Kalau tentang Rasul Muhammad SAW kita suguhkan data. Apa yang saudaramu katakan tentang Muhammad, minta datanya, ada enggak? Sama seperti ini, ketika Anda menerangkan darah Yesus sudah dinubuatkan dari perjanjian lama, mana datanya? Anda melebar kemanapun tak kejar. Itu saya yang kejar Anda atau Anda yang kejar saya? Kita sama-sama TikTok aja. Mana data? Anda mengatakan bahwa sudah dinubuatkan dan darah Yesus itu penggenapannya. Tahu dari mana kalau darah Yesus itu adalah penggenapan pengorbanan yang dilakukan orang-orang Yudaism? Tahu dari mana Anda? Loh, apa hubungannya dengan Yudaism? Nggak perlu itu Yudaism. Kan pengorbanan darah itu kan dari perjanjian lama. Abraham, Musa dan seterusnya itu mengorbankan penghapusan dosa dengan darah hewan. Nah, sekarang Kristen darah manusia. Kalau Yahudi mengorbankan binatang, Kristen mengorbankan manusia, bahkan Tuhan sadis. Nah, ketika Anda mengatakan itu adalah nubuatan penggenapannya, kemudian ada darahnya Yesus, Anda tahu itu dari mana? Kalau itu adalah penggenapannya harus darah Yesus. Tahu dari mana Anda? Tadi Yesus sudah ngomong sendiri. Gimana sih? Oh, berarti Anda tahu dari perjanjian baru kan? Ya. Nggak ada dari perjanjian lama. Oh, ada. Mana? Yesus ngomong. Loh, kok Yesus ngomong? Ini perjanjian lama. Ini perjanjian lama. Orang-orang praktisi Yudaism tidak kenal Yesus. Yang saya tanya, perjanjian lama ada nggak tentang darah Yesus?
Baptisan Yuda itu nggak penting. Dia mau membela Yesus nggak penting bagi saya. Yang penting Loh, gimana sih ceritanya? Iya lo, undang Valen. Kristen itu kan ada karena ngemis-ngemis, menjilat kitabnya Yudaism. Anda ini gimana sih? Tidak. Lalu Anda tadi mengatakan darah Yesus itu ada dinubuatkan dari perjanjian lama. Nah, Ya. orang-orang yang menganut perjanjian lama, ada tidak yang memetik nubuatan itu jatuhnya nanti ke oknum yang bernama Yesus? Ada nggak? Banyak. Coba kasih contoh. Matius itu orang. Loh, kok jadinya Matius? Matius orang Itu mana? Mas Edi. Loh, ini kita Bro. berbicara mengenai perjanjian lama toh. Mas bro, aku tanya Matius, Yohanes itu orang mana? Loh, kok jadinya Yohanes? Ini perjanjian lama yang menganut korbannya adalah hewan, di mana orang-orang Yahudi ketika mereka melakukan dosa, mereka menghapusnya dengan pengorbanan hewan. Itu ada yang ngomong Yohanes orang Solo tuh. Nggak ada yang Nah, bilang nubuatannya, ya, orang Yahudi. mana nubuatannya? Di dalam kitabnya Bani Israel kelak bahwa mereka akan menggantikan korban hewan dengan manusia. Begini bro, Yohanes Begini Pembaptis. Loh, memang bahasaku begitu, masih tugono bro. Berarti nggak nyambung dengan pertanyaan saya. Gini, Yohanes Pembaptis itu orang mana? Loh, kok jadinya ke Yohanes Pembaptis? Enggak, Ini Yohanes kita Pembaptis berbicara mengenai tatanan agama, ajaran yang bersumber, bukan Nah, yang iya. asumsi. Gini, Kan Anda berbicara mengenai nubuatan tuh. Terus. Kalau berbicara mengenai nubuatan berarti kita Iya. beralih kepada kitabnya Bani Oke, Israel. saya tunjukin dulu ayat ya, biar Anda terbuka pikirannya sebentar. Bentar. Ngomong sama Anda ini harus memang pelintiran Anda ini harus orang cerdas. Loh, kok jadi pelintiran? Justru Anda yang dari tadi susah payah mau melintir tapi nggak lolos. Ya nggak apa-apa. Susah kamu melintir kalau dengan saya, Bang Edi. Oh enggak. Coba tunjukkan di dalam kitabnya Bani Israel Yohanes, tentang darah manusia yang akan nanti jadi penebus. Gini tak bilang gitu loh ya, tak buka pola pikirmu. Anggap saja kita belum ada. Zaman Yesus itu kita belum ada, oke? Nah, Kok jadinya ke zaman Yesus? Ini berbicara mengenai nubuatan. Kalau nubuatan berarti berbicara mengenai kitabnya Bani Israel. Betul nggak? oh gini loh, Yesus Betul ada itu. nggak? Enggak. Loh, jadi nubuatannya tentang Yesus di mana? Gini, saya sudah ketemu Yesus. Nubuatan tentang Yesus itu di mana menurut Saya Anda? nggak perlu nubuatan. Anda selalu membuat saya tertawa. Loh, kita orang Kristen ya, sudah ketemu rembulannya, nggak perlu ngomong nubuatan. Kita Loh. Jadi benar lah orang bilang ya Kristen itu agama asumsi ya. Itu pelintiran Anda. Anda Loh, nggak kok pelintiran? Justru Anda yang mau melintir. Anda mengatakan bahwa Kristen tidak berdiri di atas nubuatan. Gimana toh? Gini, Kristen berdiri di atas nubuatan itu salah satu memandang boleh dengan cara begitu. Tetapi kalau kita sudah di perjanjian baru, peristiwanya sudah ada. Ngapain melihat nubuatan? Peristiwanya sudah ada. Loh. Loh, boleh nggak? Saya boleh begitu nggak? Misalnya gini, Anda Boleh, karena Anda Kristen. Tapi kan sekarang Anda lagi berhadapan dengan saya. Nah iya, makanya saya terangkan. Anda ketemu istri Anda, nubuatannya orang-orang, istrinya cantik gini-gini. Nah, Anda sudah ketemu istrinya. Apa Anda perlu lihat nubuatannya sudah berangkulan dengan istri aja toh? Goblok kamu kalau Masalahnya yang kamu sebut istrimu itu bencong. Makanya saya butuh data. Ada nggak nubuatan bahwa istrimu bencong? Karena faktanya yang ada di sampingmu itu bencong. Nah, kan nubuatan istri saya itu kelak menjadi, tapi faktanya bencong. Jadi saya butuh data. Mana nubuatannya? Anda diketawain loh, sekelas Anda ngomongnya begitu. Loh, ini kan asumsi Anda tadi kan? Anda membawa istri saya kan? Makanya saya katakan Anda menunjukkan istri Anda cantik, nubuatannya ada di sana. Tapi faktanya yang ada di samping Anda itu bencong. Oke, kalau Yesus mengatakan darah ini adalah darah penghapus dosa itu bencong, Yesus kamu katakan bencong nggak apa-apa. Nah, sekarang yang dimaksud Yesus di situ darah betulan atau anggur? Nah, tadi saya mau terangkan, Anda meloncat lagi. Oke, tak terangkan. Aku senang kalau gitu. Anda kan mau kan, gitu kan? Jadi ini,
Darah itu. Jadi kamu ngaku toh kalau kamu ketemu istrimu lebih senang istrimu daripada nubuatan orang-orang toh. Dia jelek, tahu aku cantik kok. Tadi kan saya sudah bilang sama Anda menunjukkan istri yang Anda katakan, istri saya sudah dibuatkan cantik. Istrimu Ternyata di hadapan saya cuma bencong, berurat lagi. istrimu kok. Ayo mau lari. Kalau sama Adi nggak bisa, kamu lari istrimu. Iya Mas, Iya, Thomas. cerita tentang Yesus sendiri ketika di tiang salib penggenapan dari nubuatan. Sekarang ditanya mana nubuatannya tentang penghapusan dosa itu melalui darah manusia? Ada nggak? Nah begini. Nanti saya panggil abang ini abang begini. Boleh. Anda bicara dengan saya nggak pernah ngomong tentang nubuatan. Jadi Anda jangan saya yang saya tidak pernah ngomong. Tahu nggak? Berarti Kristen itu tidak berdiri di atas tongkat estafet penyambungan ajaran dari Yudaism ya? Enggak ya? Enggak dari nabi-nabi ya? Putus. No. Oh putus. Bahkan Taurat itu dikatakan tai. Oh, jadi kitabnya orang-orang Yahudi kamu sebut-sebutan dengan sebut tai. Kalau dibandingkan dengan Kristus, ya kita mengatakan itu tai. Misalnya emas dibandingkan juga menjalik. Ya, saya nggak nyinggung Islam loh ya. Maksudnya kalau ini yang dimaksud di kita kalangan kita, mak dijauhkan saya dari dengan orang lain dengan Yudais. Enggak, kita ngomong sendiri. Ketika membandingkan Kristus dengan tata cara Taurat itu tai. Nanti cerita Yesus di dalam Bible Perjanjian Lama tai ya. Mantap. Ya, terus lanjut. Semua cerita Yesus yang ada di Bible Perjanjian Lama itu adalah tai. Oke, mantap. Lanjut. Ayo. Saya bilang semua cerita, semua gambaran itu tai dibanding dengan yang aslinya. Makanya saya bilang kitab itu cuma jari, apalagi nubuatan. Yang penting rembulannya. Jari menunjuk rembulan. Iya. Saya ini nggak perlu kitab, nggak ada kitab nih kitab saya. Yang penting imani saja. Bukan imani saja. Terus apa dasar Anda mengimani kalau tidak ada kitab? Tadinya apa dasar Anda hanya kompas bisa jalan ditambah seorang penambal? Kok penambal tidak di pikiran Anda terus tidak dikasih kalung? Itu nanti ketika Yesus berkata ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi semua itu tai ya? Bukan berarti yang diucapkan Yesus itu tai semua ya? Kalau dibandingkan dengan karyanya dan sosoknya tai. Diucapkan Yesus ya, itu tai seperti yang tertulis di dalam Lukas 24 ayat 46 itu semua tai. Nah kan demikian tadi kaum muslimin. Sangat lucu sekali perdebatan untuk kali ini ya. Ustadz Zuma yang jarang juga tertawa-tawa sampai terpingkal-pingkal mendengar pemaparan dari lawan debatnya yang sangat konyol gitu ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita dan dapat membentengi umat ya, khususnya umat Islam dari kekafiran yang dimana para misionaris itu mempunyai agenda untuk memurtadkan umat Islam yang ada di Indonesia. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.